Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Auliatul Fauziah, nomor NPM 202201065. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan pada CBL Sistem Pertanian. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 6. Yang pertama ada kasus. Kasusnya yaitu seorang pasien berusia 55 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam yang mengeluh badannya terasa berat, kemudian sesak napas jika berjalan walaupun sebentar. Klien belum mengetahui penyebab penyakitnya dan perawatannya. Selanjutnya ada hasil diskusi CBL. Pada hasil diskusi CBL, yang pertama kita dapatkan pengkajian fokusnya. Pengkajian tambahannya, 1. Ada tanda-tanda vital, yaitu tekanan darahnya 160/100 mmHg, kemudian nadinya 90 kali per menit, respirasi pernafasannya 26 kali per menit, suhu tubuhnya yaitu 36,36 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua ada hasil laboratorium. Hasil yang didapatkan ada keratin 8,9 mg/dl, kemudian HB-nya 6,8 gram per persen, kemudian albuminnya 3,1 gram per desiliter, ureumnya 170 ml per desiliter, LGF-nya 10 ml per menit. Kemudian selanjutnya ada riwayat penyakit terdahulu. Pasien mengidap hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Dan hasil pemeriksaan ronsennya didapatkan efusi pleura dan kongesti paru. Terdapat distensi vena jugularis. Pasien nampak lelah, berat badan yang didapatkan 75 kg dan tinggi badan 168 cm. Pola berkemih mengalami oliguria. Terdapat edema di kedua kaki dan asites di perut. Balance cairannya plus. Selanjutnya, dari data-data pengkajian fokus, kita mendapatkan hasil objektif dan subjektifnya. Berikut adalah data objektif dan data subjektifnya. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang kami ambil yaitu ada 5. Yang pertama ada hipervolemia yang berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Yang kedua ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Yang ketiga ada resiko penurunan curah jantung yang berhubungan dengan frekuensi jantung. Yang keempat ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilitas. Yang kelima ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Selanjutnya yaitu nursing outcome atau luarannya. Pada diagnosa keperawatan hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, kami ambil luarannya yaitu curah jantung. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil telah meningkat menjadi menurun, kemudian edema dari meningkat menjadi menurun, kemudian distensi vena jugularis dari meningkat menjadi menurun, dyspnea dari meningkat menjadi menurun, oliguria dari meningkat menjadi menurun, tekanan darah dari memburuk menjadi membaik. Selanjutnya pada diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas yang berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, yaitu kami ambil luarannya pertukaran gas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan gangguan pertukaran gas menurun dengan kriteria hasil dyspnea dari meningkat menjadi menurun, bunyi napas tambahan dari meningkat menjadi menurun, pola napas yang cukup, memburuk menjadi menurun. Kemudian yang
Selanjutnya, pada diagnosa keperawatan resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi jantung, kami ambil luarannya yaitu curah jantung. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil lelah dari meningkat menjadi menurun, edema dari meningkat menjadi menurun, distensi vena jugularis dari meningkat menjadi menurun, dyspnea dari meningkat menjadi menurun, kemudian oliguria dari meningkat menjadi menurun, berat badan meningkat menjadi menurun, dan tekanan darah dari yang awalnya memburuk menjadi membaik. Kemudian pada diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan imobilitas, kami ambil luaran keperawatannya, yaitu toleransi aktivitas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil saturasi oksigen dari menurun menjadi meningkat, kemudian kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dari menurun menjadi meningkat, dyspnea saat melakukan aktivitas meningkat menjadi menurun, kemudian perasaan lemah dari meningkat menjadi menurun, tekanan darah dari memburuk menjadi membaik, frekuensi nafas dari memburuk menjadi membaik. Selanjutnya, pada diagnosa keperawatan defisit pengetahuan yang berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi, kami ambil luaran keperawatannya yaitu tingkat pengetahuan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil verbalisasi minat dalam belajar dari menurun menjadi meningkat, kemudian kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik dari menurun menjadi meningkat, kemudian pertanyaan tentang masalah yang dihadapi dari meningkat menjadi menurun. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Pada diagnosa keperawatan hipervolemia yang berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, kami ambil intervensi keperawatannya yaitu manajemen hipervolemia. Observasinya, yang pertama kami akan melakukan pemeriksaan tanda dan gejala hipervolemia, misalnya seperti ortopneu, kemudian dyspnea, edema, CVP atau CVP meningkat, kemudian refleks hepatojugular positif, saluran nafas tambahan. Selanjutnya, yang kedua, pada saat observasi kami akan melakukan tindakan monitor status hemodinamik, misalnya seperti frekuensi jantungnya, tekanan darah, MAP, CVP, PAP, PCWP, CO, dan CL. Kemudian kita juga akan melakukan monitor intake dan output cairannya, lalu memonitor tanda hemokonsentrasi seperti kadar natrium, BUN, kemudian hemakrosit, berat jenis urin. Kemudian kami juga akan memonitor tanda peningkatan tekanan onkotik plasma seperti kadar protein dan albumin yang meningkat. Kemudian pada tahap terapeutiknya kami akan membatasi asupan cairan dan garam, kemudian menimbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama, tinggikan kepala tempat tidur sekitar 30 sampai dengan 40 derajat. Kemudian pada tahap edukasinya, anjurkan laporkan jika keluaran urin kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam dalam 6 jam. Kemudian ajarkan cara mengikuti dan mencatat asupan dan keluaran cairan. Kemudian pada diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas yang berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, kami mengambil intervensi keperawatan yaitu pemantauan respirasi. Observasinya yaitu monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas, kemudian monitor adanya sumbatan jalan nafas, monitor pola nafas, monitor hasil X-ray toraks. Kemudian selanjutnya pada tahap terapeutiknya yaitu antar interval
pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, kemudian dokumentasikan hasil pemantauan. Pada edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, kemudian yang selanjutnya itu informasikan hasil pemantauan. Selanjutnya, pada diagnosa keperawatan risiko penurunan curah jantung yang berhubungan dengan perubahan frekuensi jantung, kami ambil intervensi keperawatannya yaitu berupa perawatan jantung. Observasinya nanti identifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung yang meliputi dyspnea, kelelahan, edema, ortopnea, paroksimal, noktural, diapnea, peningkatan CPP, kemudian identifikasi tanda atau gejala sekunder penurunan curah jantung, monitor tekanan darah termasuk tekanan darah ortostatik, kemudian monitor saturasi oksigen, monitor intake dan output cairan. Pada tahap terapeutiknya, posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Kemudian fasilitasi pasien dan keluarga untuk memodifikasi gaya hidup sehat. Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres. Kemudian berikan dukungan emosional dan spiritualnya. Selanjutnya, pada tahap edukasi yaitu anjurkan aktivitas fisik sesuai toleransi, anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap, kemudian ajarkan pasien dan keluarga mengukur intake dan output cairan. Pada tahap kolaborasi yaitu kolaborasikan pemberian aritmia jika diperlukan. Selanjutnya pada diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan imobilitas. Kami ambil intervensi keperawatannya yaitu manajemen energi. Observasinya identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, kemudian monitor kelelahan fisik dan emosional, kemudian monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, monitor pola dan jam tidur. Kemudian pada terapeutiknya, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus seperti cahaya, suara, kunjungan. Kemudian lakukan latihan tentang gerak pasif dan aktif. Kemudian berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan. Kemudian fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika dapat berpindah atau berjalan. Kemudian pada tahap edukasi, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Kemudian pada tahap kolaborasinya, kolaborasikan dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Kemudian yang kedua pada intervensi keperawatannya, pada diagnosa intoleransi aktivitas yaitu kami ambil juga terapi aktivitas. Observasinya identifikasi defisit tingkat aktivitas, kemudian pada terapeutiknya fasilitasi fokus pada kemampuan, fasilitasi memilih aktivitas, fasilitasi aktivitas fisik rutin, libatkan keluarga dalam aktivitas. Edukasinya jelaskan metode aktivitas fisik sehari-hari, ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih, kolaborasinya kolaborasi dengan terapis okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu pada diagnosa keperawatan defisit pengetahuan yang berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi, kami ambil intervensi keperawatannya edukasi kesehatan. Observasinya identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, kemudian identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian pada tahap terapeutiknya, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya. Pada tahap edukasinya, jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kesimpulannya,
Dari hasil diskusi kelompok kami menegakkan 5 diagnosa, yaitu yang pertama ada hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, kedua ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi, yang ketiga ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, yang keempat ada resiko penurunan jumlah jantung berhubungan dengan frekuensi jantung, yang kelima ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakcukupan suplai dan kebutuhan oksigen. Dari kelima diagnosa di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya menjaga kesehatan dan pengetahuan agar tidak terjadi keparahan seperti kasus pada pasien tersebut. Penata laksanaan untuk pasien dengan gagal ginjal bisa dengan perawatan hemodialisis. Perawatan hemodialisis merupakan suatu cara untuk mengeluarkan produk sisa metabolisme berupa larutan ureum dan kreatinin dan air yang ada pada darah melalui membran semipermeable atau yang disebut dengan dialiser. Menurut Thomas pada tahun 2004. Saran kepada para pembaca agar dapat memahami isi makalah kami atau PPT kami ini tentang asuhan keperawatan, sistem perkembangan mengenai diagnosa, luaran, dan intervensi keperawatan. Penulis mengharapkan makalah dan PPT ini dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, terutama bagi mahasiswa keperawatan. Saya selaku penyusun makalah dan PPT ini mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca karena saya sadar makalah dan PPT ini masih sangat jauh dari kata sempurna.